bersama DJ Caleb di Teba Cerita. Gasa Kang Kaleb. Bro. Masuk. Malu di nona kan bilang saja jangan pura-pura abang terima asal ada nona bicara stay dan cuek baru malu aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Iya, selamat siang semuanya. Kayaknya kurang banget selamat siang. Ya, jadi sebenarnya kita lagi ngapain sih di hari ini? Kita lagi UAS nih. Apa tuh? UAS kali ini beda kasih. Karena UAS kali ini kita pameran. Oh, pameran ya. Jadi biasanya tuh UAS itu kan identik dengan deadline atau tugas numpuk. Tapi kali ini beda. Karena UAS kali ini punya panggungnya sendiri. Oh, jadi hari ini semuanya yang biasanya dikumpul di akhir itu gak cuma disetor ke dosen, tapi ditujukan ke dunia gitu ya, Kak? Benar, Steve. Jadi selamat datang di pameran UAS 2025. Ya, jadi di pameran UAS kali ini ada 3 prodi yang sudah siap untuk tampilkan produk mereka yang sudah mereka buat selama beberapa bulan ini. Ya benar Kak Steve. Jadi di sini tempat ini dimana kerja keras teman-teman berubah jadi karya nyata yang bisa dilihat, dinikmati dan bikin bangga. 3 jurusan, 1 panggung. Teknologi pendidikan yang bikin belajar makin kreatif dan inovatif. Pendidikan agama Kristen yang ngasih nilai dalam setiap visualnya. Dan prodi bahasa Inggris yang ngajarin cara ngomong global dengan gaya lokal. Gak ada naskah panjang, gak ada drama yang presentasi, yang ada karya asli, jujur, dan niat banget. Dan bukan cuma keliling stand, kita juga bakal dengerin podcast eksklusif, yaitu podcast Teba Cerita. 4 kelompok, 4 suara, banyak cerita. Jadi lepas dulu bayangan UAS yang penuh tekanan dan mental yang ditekan itu, ganti dengan semangat, inspirasi, dan rasa bangga. Karena ini bukan akhir semester, tapi ini awal pengakuan. Jadi kita siap. Teman-teman siap? Welcome to Pameran UAS 2025. Let's explore the future of learning. Ya, jadi sebelum kita lanjut lagi ke kunjungan setiap stand atau memperkenalkan produk-produk dari tiap teman-teman peserta kita yang ada di hari ini, sebelum itu ada penampilan dari teman-teman kita prodi bahasa Inggris dan yang lainnya. Ini dia, kami persilahkan Barry and Friend.
kiri kanan coba tangkis. Mau kas kalah siapa kalau soal manis. Nyong timur ku senyum macam hipnotis. Satu kali kedip mata bisa overdosis. Makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang buat sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ditambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona cantik lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Ombe udah jemah balik tumbangnya. Nenek kok ingat lanang tanto itu. Dek hanya pakai manjal lihat udah. Acak malam duaan. Dan melihat sengko manjal lihat udah bakalan bersorak cukup padu. Bindai bintang. Waduh ini anak kagalan. Si balik kawat tambah peninggal jelas. Gaya semakin beda di merah-merah di mama. Mama ini siapa punya anda. Masih kecil-kecil Nona. Sekarang paling jauh makin cantik Nona. Kopar sekali asli beda dari jatuh dari langit. Jadi dengar kita stop mabok. Sofistikakan dia ada pujodong. Wanita sudah hilang bodoh. Lihat Nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang buat sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ditambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona cantik lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Soal putaka tengkal. Sepatu malam ini manyal. Aku putar pica-pica. Menapuk goyang lincah-lincah. Satu Indonesia bikin heboh. Lagu timur memang paling gacor. Nona Jawa, nona Sumatera, nona Kalimantan dengan Sulawesi. Ada juga nona Papua. Nona Ambon. Deng nona NTT. Dong bilang nona mau goyang sampai. Pica sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Pica sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai. Timur ke barat, selatan ke utara, bercecer pulau-pulau. Mari goyang jangan kelar, potong bebekan, masak di kuali nona minta dansa umpat. Iya, terima kasih untuk penampilannya yang sangat spektakuler tadi, Bari and Friend. Ya, selanjutnya tanpa basa-basi lagi, oke saatnya kita untuk memperkenalkan dari produk dari tiap-tiap prodi. Jadi dari yang pertama itu kita mulai dulu dari teknologi pendidikan. Jadi di sini teknologi pendidikan itu menyiapkan berbagai media pembelajaran yang inovatif dan digital banget sih. Jadi ada media augmented reality, juga beberapa game pembelajaran yang sudah mereka buat selama ini. Oke, yang kedua di Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini Prodi Pendidikan Agama Kristen menampilkan alat peraga dan media interaktif.
Di sini nuansanya tenang, tapi kontennya dalam dan penuh makna. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang ketiga, prodi bahasa Inggris. Di sini teman-teman prodi bahasa Inggris menampilkan video animasi dan juga PowerPoint. Sekali lagi tepuk tangan dong. Dan di saat ini, yang akan menjadi juri untuk menilai setiap media, ada Pak Sendri Dahaklori dan Pak Tobi, yang akan menilai setiap produk dari teman-teman, dan teman-teman yang ada di lantai 2, baik itu gedung A atau gedung B, yang ingin menikmati bagaimana produk-produk yang dibuat oleh teman-teman dari Prodi PAK, Teknologi Pendidikan dan Bahasa Inggris, boleh langsung dicoba. Ya, jadi bisa langsung persilakan teman-teman untuk ke setiap stand untuk mencoba produk-produk yang sudah dibuatkan. Teman-teman silakan bersiap di stand masing-masing, karena kedua juri kita, Pak Tobi dan Pak Sendri, akan mengunjungi stand masing-masing. Persiapkan presentasi yang terbaik mungkin, buatkan yang terbaik mungkin, siapa tahu kalian bisa menjadi juara. Amin. Baik teman-teman, sambil mengunjungi setiap stand, saat ini kita akan melihat secara langsung podcast Step Bacarita. Selain podcast Step Bacarita, ada salah satu podcast juga dari Prodi Bahasa Inggris. Jadi teman-teman, podcast Step Bacarita ini merupakan pameran UAS dari mata kuliah pengembangan media audio radio, di mana dosen pengampunya adalah Pak Tobi Halus. Dan teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana podcast Step Bacarita dan podcast Bahasa Inggris. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona sarte setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly, datang dalam mimpi Nona manis like. Nona setuju setelan cuek aduhai. Kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tes. Halo, Kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona sate setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly, datang dalam mimpi Nona manis like. Nona setuju setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau.
Stay choose, telan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang laju. Stay choose, telan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang laju. Sekali lagi untuk kakak-kakak yang ada di lantai 2 yang ingin melihat produk dari teman-teman, silakan. Masih dibuka stand-nya, mari datang dan lihat bagaimana produk dari teman-teman kita. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Tepa Carita. Saat ini Katong akan membahas tentang pameran media teknologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum itu, perkenalkan Beta Reta Dan Beta Agnes. Hari ini Katong semua ada di tengah-tengah acara spesial ini, yaitu pameran media teknologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen. Iya. Jadi Sobat Tepa Carita, acara hari ini bukan cuma pamer-pamer media belajar, tapi juga mengajar kita bagaimana teknologi bisa membantu dalam pembuatan media belajar di sekolah-sekolah maupun di gereja. Wow, sangat luar biasa sekali. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja Katong sambut Katong pun tamu spesial, yaitu Katong pun dosen yang sangat luar biasa, yang banyak Wow. dalam dunia teknologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen, Ibu Merti. Halo Ibu. Halo, Apa kabar hari ini Ibu? puji Tuhan baik. Jadi Sobat pendengar, hari ini Katong sangat-sangat senang bisa duduk sama-sama dengan Ibu di sini. Oke Ibu, bisa dijelaskan latar belakang Ibu mungkin soal pendidikan atau pengalaman di bidang teknologi pendidikan Ibu? Oke, jadi kalau bicara tentang pendidikan ya, saya S2 Teknologi Pendidikan, dan kalau berbicara tentang teknologi pendidikan, program studi teknologi pendidikan sangat penting dalam era abad 21 ini, karena teknologi pendidikan itu tidak hanya tentang bagaimana menggunakan teknologi yang ada untuk sebuah pembelajaran, tapi juga memadukan dengan bagaimana pembelajaran itu berlangsung, pendidikan yang ada. Jadi Oke Ibu, tadi Beta sempat lihat ada media interaktif, Alkitab digital, terus ada juga game edukasi Kristen. Itu semua ide dari mana? Kira-kira ide dari dosen, mahasiswa, kah ide bersama Ibu? ya, itu sesuai kurikulum yang ada, yang disusun dalam mata kuliah yang ada dipakai. Contohnya dalam mata kuliah pengembangan games pembelajaran itu sudah kita susun bagaimana dia punya rencana pembelajarannya, terus dibuat game-game yang ada. Di situ kita membuat sebuah game yang bisa dimainkan secara digital. Wow, sangat-sangat luar biasa ya mahasiswa teknologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen. Jadi Ibu, selain media PowerPoint, ada media apa lagi Ibu yang mahasiswa di sini buat? Jadi berbicara tentang media pembelajaran ya, kita tahu media pembelajaran itu macam-macam media pembelajaran itu ada media konvensional seperti yang teman-teman kita buat. Kalian lihat ada kotak-kotak, itu bukan kotak amal di sana ya, tetapi itu bagaimana media pembelajaran konvensional dibuat supaya menarik perhatian peserta didik yang ada, supaya bagaimana peserta didik itu bisa menikmati pembelajaran yang dibuat supaya mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Terus kita bisa lihat juga media pembelajaran
ada media pembelajaran visual, audiovisual, dan media pembelajaran digital. Seperti contohnya ya, media pembelajaran audio yang kita lihat di sini di pameran ada media pengembangan audio radio. Contohnya yang sekarang ini ya, podcast yang kalian teknologi pendidikan buat. Jadi ini sangat luar biasa, di mana peserta didik atau siapapun bisa menikmati pendidikan di mana saja mereka berada. Jadi melalui audio yang ada, melalui podcast yang ada, mereka bisa mendengar. Jadi bukan saja yang di daerah-daerah terpencil, juga yang tidak punya internet, mereka bisa menikmati. Kalau kita bawa di dalam media audio radio. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi Ibu beta pikir-pikir, pasti saja ada tantangan saat Ibu dong buat media. Kira-kira tantangan seperti apa saja yang dong hadapi selama pembuatan media tersebut? Ya, tantangan pasti ada ya, karena tidak semua fasilitas ini lengkap. Jadi ada mahasiswa juga yang tidak memiliki laptop ya, contohnya. Terus berhubungan dengan internet di kampus juga kadang kendala dan lain-lain. Jadi kebanyakan sih akhirnya kita pakai inisiatif sendiri. Jadi itu kendala-kendala yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana memfasilitasi dengan baik biar mahasiswa-mahasiswa juga bisa membuat media-media pembelajaran dengan baik dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan. Oke Ibu terakhir nih, apa harapan Ibu terhadap generasi muda Kristen dalam pakai teknologi? Apa harapan Ibu terhadap generasi muda Kristen dalam pakai teknologi untuk pendidikan? Ya, kalau menurut Ibu, harapan Ibu untuk generasi Kristen yang ada, bagaimana memakai media ya, media. Itu harapan Ibu, kalian bisa mendesain media pembelajaran dengan baik supaya kalian menyampaikan pembelajaran itu diterima dengan baik juga oleh peserta didik dan orang-orang yang melihat kalian punya media-media yang ada. Terus bisa memberkati orang lain dan anak-anak juga bisa dapat mengerti apa yang kalian sampaikan lewat media-media yang kalian buat itu. Wow, sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktu dan sharing hari ini. Di sini katong semua belajar bahwa iman dan pendidikan teknologi bisa jalan sama-sama. Untuk sobat pendengar, kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa gabung bersama kami di program studi Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Agama Kristen. Oke, sampai sini dulu podcast pameran Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Agama Kristen edisi hari ini. Beta Reta, Beta Agnes. sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Nah kiri manis ke kanan sayang Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah putar ke kiri dan ke kanan Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah ikuti dengan irama. Nona Ambon pica Nona NTT lincah Macam Papua garis tanah ini rakatku acara Nona putar lagu Jamila aduh Dobel dengan Sonia tambah deng Nona Melanesia Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah putar ke kiri dan ke kanan Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah ikuti dengan irama Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah putar ke kiri dan ke kanan Nona ku goyang pica Nona ku goyang lincah goyangkan pinggang patah ikuti dengan irama. Sangkanya yang manis itu darmana Buah manggis dalam manis dan kita ubur-ubur ikan lele Orang timur pun manis le Soal senyum paling oke aduh jangan kau pilih Ubur-ubur ikan lele Soal manis jangan pilih Ganteng cantik juga oke Cuma ada di timur Iya. Iya, tes. Iya. Ya, jadi sekarang setelah tadi sudah ada kelompok yang telah podcast, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari Kakak Andre dari Prodipak. Jadi kepada Kakak Andre dipersilakan. Cek. Tes. Cek. Tes. Oke, cek. Cek. Oh. Tes. Cek.
cek. Oke Pak Saudara, mari sama-sama bakukan yang tangan sambil makan-makan, juru jiki-jiku sambil tiputin, bakukan yang baku saya sehingga ada katong sama alam kampus iya kain ampun katong hidup harus baku baik, ale identitas tambole baku baik, putra murnatin apa saja pasti bisa, bagai ular kumrai sangat amat berbisa, isa dan coba-coba kalau ale mau tes bisa bikin ale keras sama deket tuh bisa main sama dengan batu, dua bisa potong sebagai dua, tiga bisa main sama dengan lidah. Yo. Yeah. Okay. Yeah. Kipas yang putih tanah Ambon sudah jauh yo. Sekian lama beta di tanah rantau, tapi gunung tadi sudah paling jauh. Tempo aku dapat cuma Tuhan yang tahu. Doa menyertai bau sehat selalu. Ombak pukul-pukul di pinggir pantai. Gunung ini tadi kami kapan balik. Ingat mama papa air mata kami lele. Apalagi suasana kamu rindu parmo balik. Takkan hidup mau beta paling jauh. Mesti pakai jas jam bikin parlo malu. Kadang rasa sakit yang bunyi tutup dan tahu. Nama digelar sukses itu yang lumayan. Kadang rasa sakit yang bunyi tutup dan tahu. Nama digelar sukses itu yang enak. Sio mama tunggu beta balik. Pulang bikin mama dong bahagia. Sayang gane, rasa sayang gane, lihat dari jauh rasa sayang gane. Ombak putih-putih, ombak datang dari laut. Oke buka prodi. Pasti sebut di tanah Ambon sudah jauh. Sayang gane, rasa sayang gane. Thank you. Lihat dari jauh rasa sayang gane. Pak. Ombak putih-putih, ombak datang dari laut. Kipas lengso putih sudah jauh. Thank you. Ya, terima kasih untuk penampilan yang menarik sekali tadi dari kakak Andre dan juga temannya. Berikan aplaus sekali lagi dong teman-teman. Oke, saat ini kita akan menyaksikan podcast kedua dari Prodi Bahasa Inggris. Teman-teman yang masih berada di lantai 2, Kaprodi Pensos mungkin ingin melihat produk yang dibuat oleh teman-teman. Sekali lagi, kalau ingin melihat produk-produk yang dibuat oleh teman-teman PAK, teman-teman TEP dan Bahasa Inggris, mari walaupun hujan kita harus tetap semangat. Dan mari kita saksikan podcast kedua dari Prodi Bahasa Inggris. Tepuk tangannya dong teman-teman. Kevin. Tes. Hello friends, welcome to the fun reading. I'm Yulandi Wulianti and today we're going to have a casual chat about how reading can be a fun way to increase our vocabulary. Okay, are you ready? So, let's listen until the end. So, why reading is important?
Have you ever felt like you are running out of words when writing or speaking? Okay, if you yes, that's a sign that our vocabulary needs to be with a large vocabulary, we can be more confident whether chat with friends or also write story. Vocabulary is like a tool in a toolbox. There are more tools, the easier it is for us to complete various tasks. Many people say that reading is boring, but actually reading can be exciting. So you can try to choose books or comics or even articles. So if you, for example, if you like football, so you can find article about your favorite player. Or do you like detective story? So you can find mystery novel that makes you curious. So here I have some tips to make your reading activities more effective in increasing vocabulary. So the first is choose reading material that you like. So for example, you in library and then for example, you in library and then you can you looking for a book that you are like. And then the second is prepare small notes or application on your cell phone to note down new vocabulary. So for example, if you go anywhere and then you find new word, you can write down in your cell phone. And then the next is try to guess the meaning of the word from the context of the sentence before looking it up in dictionary. So for example, if you are reading and then you find difficult word, you can keep writing. You can keep reading, and then you try to understand the word by the context. And the last is use the new vocabulary. Use the new word in everyday conversation. So after you find difficult word and you can try to use that in your daily activity. So you can do this every time and you find a new word, you will get better at it. Okay, for those of you who are just starting out, you can try to reading the book. The title is Diary of Wimpy Kid. This book is fun and easy to understand. Okay, this is it for today. This is it for today of fun reading. Remember that reading not only increase your vocabulary, increase your knowledge, but also your vocabulary. Don't forget to use new words you learning today. So see you and stay curious and keep reading. Thank you. Oke, terima kasih untuk Prodi Bahasa Inggris podcastnya. Sekali lagi tepuk tangannya dong teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan lagu dari ciptaan dari Anapa. Asik.
Kita bagikan Andre Lucio. Mana Andre Lucio?
Oke teman-teman, masih saya menghimbau untuk bisa datang ke stand dari teman-teman Prodi Pak, TEP, dan Bahasa Inggris. Dan sekarang ini kita akan menyaksikan podcast kedua dari Prodi Teknologi Pendidikan. Cek. Pakai sebelasan, pakai sebelasan kayak macam sini. Hah? Sabar. Sabar. Halo sobat pendengar setia, selamat datang di podcast TEP Bacarita. Beta Gisel. Halo Gisel. Halo Kak Teis. Apa kabar? Puji Tuhan Kak Teis, kabar baik. Kak Teis sendiri apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik juga. Oke Kak Teis, puji Tuhan. Hari ini kayak beta lihat Gis kayak aura-aura menyala. Maklum juga Kak Teis, biar hujan tapi si dompet abang nih tetap cerasa. Oh begitu ya, jadi Ya. auranya tergantung isi dompet. Ya. Oke Kak Teis, tanpa berlama-lama lagi Katong langsung panggil Katong punya tamu spesial saja yang Katong undang dia dari tempo-tempo hari. Tunggu lama-lama tuh. Ya Kak Teis. Langsung saja ketemu panggil. Dia Tuti, mahasiswa dari kampus UGM. Halo Tuti. Halo Tuti. Tabalik. Ih, tabalik. Apa? Dia butuh tabalik. Oh iya. Halo Tuti. Halo Tuti, apa kabar? Halo Kak Gisel, Kak Teis. Apa kabar Kak Tuti? Pacaran sih. Halo ngomong. Halo Kak Tuti, apa kabar? Halo Kak Gisel, Kak Teis. Iya, dapat dengar. Sudah. Puji Tuhan baik Kak Gisel, Kak Teis. Oke baik Kak Tuti. Kak Tuti terima kasih lah Su menyempatkan waktu untuk menghadiri Katong punya acara podcast TEP Bacarita hari ini. Oke Kak Tuti, sebelum Katong masuk dalam tanya-tanya tentang pameran hari ini, Katong mau tanya Kak Tuti punya perjalanan dari UGM dari Jogja menuju Ambon tuh bagaimana? Tapi sebelum itu Kak Tuti boleh perkenalkan diri dulu supaya Katong punya teman-teman pendengar setia podcast hari ini tuh juga bisa kenal kalau Kak Tuti tuh asal usulnya juga dari mana begitu. Oke Kak Gisel. Halo semuanya, perkenalkan beta nama Tuti. Mahasiswa S2 dari kampus pasti teman-teman semua tahu yaitu UGM atau biasa Katong sebut Universitas Gadjah Mada. Jadi di Yogyakarta. Dan kenapa beta kuliah di Jogja tapi beta bisa bahasa Ambon? Karena beta salah satu alumni dari
kampus YKN Ambon. Jadi begitu Kak Gisel. Gadis, jadi Kak berarti- Tuti ini juga masih alumni dari kampus YKN Ambon. Luar biasa sekali ya Kak Kita Tis. pikir ketemu mungkin dari luar atau mana lah. Iya, Kak Tis. Padahal mungkin dari Katong saja ya. Iya Kak Tis. Luar biasa juga sih. Oke baik Kak Tuti. Yang lama-lama lah Katong langsung masuk di tanya-tanya tentang pameran hari ini saja Kak Tuti. Iya Kak Gisel. Oke Kak Tuti, dari tadi Kak Tuti sudah jalan dari stand 1 menuju stand yang lainnya. Menurut Kak Tuti, bagaimana suasana hari ini tentang pameran di hari ini? Menurut Kak Tuti, suasananya bagaimana? Oke Kak Gisel, kalau untuk suasananya, meskipun dalam kondisi hujan ya, pameran dilakukan dalam kondisi hujan, tetapi yang saya lihat bahwa sangatlah luar biasa, karena yang tadi saya lihat juga bahwa dalam pameran ini ada hal-hal yang sangat menarik, mulai dari media-media pembelajaran yang diperkenalkan dari masing-masing prodi. Iya. Prodi Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dan ini perdana yang Kak Tuti baru temui di Iya, podcast benar sekali. Tep Bacarita ya. Iya Kak Tis. Iya baik Kak Tuti, sesuai dengan Katong punya pameran hari ini, yaitu pameran media teknologi pendidikan dan agama pendidikan Kristen. Baik Kak Tuti, terima kasih. Iya, jadi Katong anak-anak kampus YKN ini memang sangat kreatif. Jadi media-media pembelajaran yang Katong buat itu tentunya sangat kreatif dan menarik Kak Tuti. Baik Kak Tuti, dari tadi yang Kak Tuti sudah bilang, bagaimana nih Kak Tuti, apa saja manfaat yang dapat Kak Tuti berikan bagi untuk mengajar di agama pendidikan Kristen? Manfaat apa saja yang Kak Tuti dapat dari teknologi ini Kak Tuti? Oke, baik Kak Gisel. Jadi yang pertama, manfaat-manfaat dari media-media yang diperkenalkan adalah yang pertama yaitu mempermudah guru ya dalam merancang media pembelajaran. Contohnya untuk lebih khususnya lagi ke mata pelajaran pendidikan agama. Jadi misalnya untuk membuat media apa itu jadi mempermudah. Oh ya, baik Kak Tuti. Jadi menurut Kak Tuti manfaat dari teknologi pendidikan ini sangat membantu sekali guru-guru dalam menerapkan media pembelajaran bagi siswa-siswa ya Kak Tuti. Iya, Oke Kak Tuti, itu mungkin ada dari Kak Teis yang mau bertanya tentang pasti pameran beta- hari ini? Oh pasti beta ada. Oke Kak Teis, silakan. Kak Tuti beta mau tanya sedikit juga tentang bagaimana kakak sebagai mahasiswa, apa tantangan yang kakak rasa saat mau terapkan media di sekolah nanti? Bisa diulang? Ya, yang maksud beta itu apa kakak sebagai mahasiswa, apa tantangan yang kakak rasakan saat mau terapkan media di sekolah? Oke, kalau untuk tantangannya yang pasti dari segi fasilitas sekolah ya. Misalnya kalau fasilitasnya tidak lengkap, pasti Pengaruh. tantangannya pasti seperti itu. Kemudian dari apa juga ya? Itu sih Kak, dari fasilitas yang pertama pasti fasilitas teknologi seperti itu. Oh iya. Ya, jadi tantangannya tuh mungkin fasilitas yang kurang mendukung ya, memadai. Ya, oke, baik Kak Tuti. Oke, Kak Tuti. Ada lagi Kak Teis yang mau ditanyakan oleh tentang pameran hari ini untuk Kak Tuti? Oke, ada satu lagi Kak Tuti. Apa harapan kakak untuk guru-guru dan mahasiswa yang nantinya jadi guru? Oke, kalau harapan dari saya yaitu untuk guru-guru yaitu jangan takut untuk belajar teknologi. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang calon-calon guru, jangan malas untuk belajar teknologi, ya. Karena sekarang apa kan hal-hal semuanya itu yang kita lakukan harus ada teknologinya, gitu. Oh, jadi ada unsur timbal baliknya? Ya, ada unsur antara timbal baliknya. guru dan siswa? Iya, benar. Oke, baik Kak Tuti. Oke, gadis. Oke, baik Kak Tuti, Kak Teis, terima kasih untuk podcast Bacarita hari ini. Sebelum Katong tutup Katong punya podcast Bacarita di hari ini, mungkin ada kata-kata dari Kakak Tuti atau Kak Teis.
Ateis juga. Oh pasti ada. Oke, kata-kata dari beta hari ini. Kalau tadi Gis bilang muka cerah itu sesuai isi dompet. Iya. Kalau tebal tetap cerah. Tapi kalau beta kata-kata hari ini itu tetap cerah, senang dan senyum walaupun isi dompet menipis. Karena pepatah pernah berkata, bawalah senyummu dimanapun kamu berada. Karena letak kebahagiaan ada pada senyum bukan isi dompet. Asik, luar biasa sekali Kak Tes. Oke, untuk pendengar setia podcast Bacarita hari ini, semoga obrolan ini bikin lebih semangat belajar dan melayani Tuhan lewat pendidikan. Selamat siang. Dah.
putar kiri kanan lanjut badan bergerak sampai larut malam mata tetap menyala. Teringat babasa kaki sampai kepala. Kalau mabuk dan tak karuan boleh jangan sampai kacau. Sampai lombok ikuti irama do re mi fa sol la si do 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 mi ka do. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak timur pusuk gacor di dalam tenda. Ikuti irama do re mi fa sol la si do 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 mi ka do. Musik sudah bunyi, mari katong badendang. Gandeng pacar, gandeng kawan, yang penting senang. Semua berdiri, putar ke kiri, ke kanan, caka diri. Mari kamari, katong menari, yang balong dapat tekan caca cari. Wasu paling menyala di dalam acara, joget hancur lele tuan rumah seng kalah. Tambah moke sumasu, seng ada yang mengatur. Kalau ku enak pulang jangan minta tambah. Dan bikin rusuh malulah sama tetangga yang masih bisa lanjut joget sampai patah. Kai, habis joget baru banting. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak timur pusuk gacor di dalam tenda. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak timur pusuk gacor di dalam tenda. Siapa nih punya anak manis sekali, sekali lihat kau malah bikin nagih. Oh ada manisnya ayu, bolehlah kakak mau rayu, senyum manismu bikin kakak jadi candu. Kalau boleh kakak mau tanya dulu, ada manis kau bisa bikin kakak candu. Misalkan nanti ketemu adek jangan malu-malu, bila mama papa kita siap jadi anak mantu. Terlalu candu, 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 abang ini sudah candu, mau dekat-dekat dengan adek abang. Hai semuanya, selamat datang kembali di Tep Bacerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna langsung dari teknologi pendidikan. Iya, tapi hari ini bukan di studio lagi Kak. Kita duduk manis di tengah-tengah suasana yang luar biasa nih. Kita lagi ada di pameran UAS yang sangat meriah di hari ini. Betul Kak Steve, jadi kalau teman-teman dengar suara rame-rame di belakang, itu bukan efek ya, itu real. Karena lagi banyak belum yang dikenalkan lewat. juga nih. Lama sekali. Dikenalkan belum nih? Tamunya belum dikenalkan. sebentar. Siapa? Tamunya belum Sebentar, dikenalkan nih. Ibu. Ya, oh ya, oke baik. Sepertinya narasumber kita sudah tidak sabar ya untuk memperkenalkan. Jadi langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, cewek Wanita yang berprestasi, wanita The cerdas. Independent Woman. Siapa sih dia, Kak Steve? Berat sekali, berat sekali ya.
dosen tercinta kita Asik. sekaligus Tepuk tangannya Kaprodi dong. Teknologi Pendidikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi teman-teman pastikan tetap dengerin sampai akhir ya, karena di episode ini kita akan bahas karya-karya luar biasa yang lahir dari tangan-tangan kreatif mahasiswa teknologi pendidikan, mahasiswa Prodi PAK, dan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. So, selamat datang di Tab Bacarita, episode spesial dari pameran UAS. Wow, oke, baik. Steven, mana suaranya? Dari tadi kayaknya Stevennya diam saja. Nah, teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalkan dulu Kaprodi kita ini. Karena kalau teman-teman di sini pasti sudah tahu sih siapa sih Kaprodi Teknologi Pendidikan. Siapa sih yang tidak kenal Kaprodi Teknologi Pendidikan? Ada banyak, ada banyak. Yang sangat kece dan sangat friendly ini. Ada banyak yang tidak mengenal. Ada banyak. Mungkin Ibu bisa perkenalkan nama atau terus status sekarang atau. Oh iya, oke. Itu hal-hal yang sensitif ya. Oke, baik. Saya lihat di sini ramai sekali ya. Mungkin bisa minta suaranya yang sedang dinilai oleh Pak Tobi di sana. Bagaimana? Apakah kalian tegang atau tidak? Hai. Selamat menilai ya, pasti semuanya deg-degan ya, siapa yang dapat juara 1, juara 2, dan juara 3. Bagaimana yang sudah dinilai? Apakah kalian tegang tidak tadi? Oke, baiklah. Setelah ini adalah mau UAS ya kalian. Oke, sudah cukup basa-basinya ya. Perkenalkan, nama saya Denisa Lulima, merupakan Kaprodi Teknologi Pendidikan saat ini. Oke, cukup sekian pengenalannya. Oke. Padahal kami pikir Ibu akan bilang status ya, yang mungkin Tidak saja usah, setelah ini. Tidak usah ya, tidak usah. Biarlah itu menjadi privasi. Ya, benar. Ya, itu private, Hanya itu private. hanya Ibu dan Tuhan yang tahu. Dan dia deh. Oke, Ibu. Oke, Ibu, langsung saja. Jadi pameran ini sepertinya bukan pameran biasa. Bisakah Ibu jelaskan ke kita semua saat ini apa tujuan dan konsep utama dari kegiatan ini? Oke. Pameran media ini merupakan pameran Project UAS. Ini kalau untuk saya ini untuk kedua kalinya. Ya, ini untuk kedua kalinya, terakhir dibuat itu pada tahun 2023. Tahun 2023 itu buat pameran media lagi, tapi khusus untuk anak-anak pendidikan agama Kristen. Tapi di tahun 2025 saat ini, kalau buka riwayat Facebook bisa kalian lihat deh. Bertepatan di hari ini juga merupakan 2 tahun kemarin di tahun 2023 juga pamerannya jatuh pada tanggal 20 Juni 2023 dan sekarang juga pamerannya 20 Juni 2025. Tujuan pameran di sini untuk memperkenalkan ini merupakan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran di Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah pengembangan media augmented di teknologi pendidikan, mata kuliah games pembelajaran di teknologi pendidikan, mata kuliah media pembelajaran di bahasa Inggris, dan mata kuliah audio radio di teknologi pendidikan. Nah, di sini mau menunjukkan betapa hebatnya anak-anak pendidikan agama Kristen, bahasa Inggris dan teknologi pendidikan karena sudah menciptakan media-media yang sangat kreatif. Seperti itu saja. Oh, jadi Ibu apa? Panjang ya. Jadi bisa dibilang kalau konsep dari pameran UAS ini tuh bisa menjadi etalase hasil belajar ya Ibu, untuk mahasiswa bisa tampilkan karya dan mendapatkan apresiasi atau feedback. Benar sekali. Oke. Benar sekali. Oke, Ibu, tadi kami berdua sempat keliling sebelum mulai rekaman dan wow. Benar keliling. Ya, benar keliling Ibu, Ya. benar keliling. Dan wow banget, ada begitu banyak produk kreatif. Ibu bisa jelaskan sedikit karya-karya dari prodi-prodi yang tadi stand-stand, ada prodi PAK, ada prodi teknologi pendidikan, dan juga dari bahasa Inggris. Karena Ibu juga kan selaku panitia kan, Ya, Bu? benar sekali. Banyak ya. Oke. Di Pendidikan Agama Kristen ada media alat peraga, lalu kemudian ada media multimedia interaktif dari PowerPoint, sedangkan di teknologi pendidikan ada games pembelajaran, ada augmented reality, dan bahasa Inggris ada video animasi dan PowerPoint. Nah, Ibu, biasanya kan dalam membuat kegiatan-kegiatan seperti ini pasti ada tantangannya dong, Bu. Kira-kira tantangan apa nih, Ibu, yang paling terasa? Yang Mau saya sebutkan tantangannya? Salah satunya Ibu. Iya. Salah satu tantangannya. Ibu. Benar, salah satu tantangannya. Mau saya sebutkan tantangannya.
Kalau di pendidikan agama Kristen tantangannya itu karena waktu, banyak liburnya, jadi banyak waktu, singkat saja mereka dalam membuat alat peraga dan multimedia, tapi puji Tuhannya itu sudah dibuat. Kalau di teknologi pendidikan tantangannya itu bervariatif ya. Kalau di teknologi pendidikan ya tantangannya ya ada mulai dari internetnya, mulai dari aplikasinya yang tidak jadi, mulai dari mahasiswanya ya tantangannya, tapi puji Tuhan semua media boleh terjadi, boleh siap pada waktunya. Luar biasa sekali Bu. Tadi kami sempat ke prodi teknologi pendidikan, airnya mantap kok Ibu, keren Ibu. Luar biasa ya sekalian ya kalian ya, airnya mantap ya. Oke baik, airnya mantap ya. Kalau game pembelajaran Ibu? Mantap juga game pembelajaran, sangat luar biasa anak-anak game pembelajaran. Oke Ibu, harapan apa nih Ibu yang Ibu inginkan dari pameran ini, dari kegiatan ini Ibu? Harapannya untuk mahasiswa untuk tetap kreatif, tetap inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Lalu kemudian pameran ini kalau di tahun 2023 dan tahun 2025 pamerannya sebatas di mahasiswa, mungkin di tahun-tahun berikutnya pamerannya bisa mengundang banyak pihak dari luar supaya bisa melihat karya-karya. Amin. Ya jadi mungkin segitu aja sih Ibu dari pertanyaan saja. kita ya di hari ini. Gitu saja ya. Jadi terima kasih banyak ya untuk Ibu Kaprodi yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan insight yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih sama-sama ya. Ya, dan juga untuk semua mahasiswa teknologi pendidikan, mahasiswa PAK dan mahasiswa bahasa Inggris, kalian hebat. Teruslah berkarya dan menginspirasi. Jangan lupa untuk teman-teman pendengar terus ikuti Tep Bacarita di episode-episode berikutnya, karena di sini semua cerita pendidikan kita Bacarita. Oh iya, sebelum tutup jangan lupa setelah kegiatan pameran ini akan ada pengumuman juara 1, juara 2, juara 3 untuk media-media yang menarik di pendidikan agama Kristen dan teknologi pendidikan tentunya. Jadi teman-teman persiapkan media dengan baik, teman-teman yang bisa datang untuk melihat stand, kunjungilah stand-stand ini, sangat berguna untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang punya hati ini rasa macam gelisah, mau dekat tapi takut ada yang marah. Sio Tuhan kalau tak ada yang punya, tolong kasih jodoh kita dan dia. Sio Tuhan kalau tak ada yang punya, kita siap susah senang dan dia. Ampun mama kita suka pada dia.
jadi lain. Mixing jadi lain. Suaminya kecil kan? Malah pukulan kecil. Tes. Tes. Ini sembah bunyi lain. Jangan lanjut jet, nanti laba. Selok saja kau di mana baku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau dan sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak. Oh maukah tidak. Jangan sampai setan Tes 1 2. Halo guys. Sapu rap tabrak beat jago patung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong kau kawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis terguling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau dan sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak. Oh maukah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Halo, kalau ada yang mau menyanyi, mari di sini. Masalah budget itu gampang. Lagu babunyi tombak dendang enak. Play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir. Amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong pi. Selasa lanjut Paris. Manis nipis terguling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau dan sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak. Oh maukah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Bilang takkan tidak. Bilang takkan tidak. Pusadap pakai pesta pusarap rap rap rap. Pusadap pakai joget pusarap rap rap rap. Pusadap rap 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 rap. Pusadap pakai joget pusarap rap rap rap. Pusadap pakai pesta pusarap rap rap rap. Pusadap pakai joget pusarap rap rap rap. Pusadap rap 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 rap. Pusadap pakai joget pusarap rap rap rap. Pusadap pakai pesta pusarap rap rap rap. Oke teman-teman, sambil menunggu para juri yang masih menilai, mungkin ada request lagu dari teman-teman di lantai 2 yang mau diputar atau yang mau menyanyi. Silakan, panggung ini milik kalian.
jadi suka. Dulu ada rambut pandua. Silakan kakak yang di atas yang mau menyanyi, silakan. Ada tambah manis pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Sampai mood berubah, semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah.
Aurel. Cek cek. Kakak Indah, ya itu udah Kakak Ona mau buka. Kakak Ona mau lagi. Oke teman-teman, masih semangat? Kayak kurang semangat. Masih semangat? Oke, sekarang kita akan mendengar dan melihat secara langsung podcast terakhir, yaitu podcast keempat dari Tab Bacarita. Silahkan menikmati. Shalom saudara semua. Selamat datang di Tab Bacarita, podcast dari mahasiswa teknologi pendidikan. Di episode kali ini, Beta Mevipiri sebagai host. Podcast kali ini Beta mau bercerita dengan salah satu mahasiswa dari pendidikan agama Kristen yang ambil bagian dalam pameran UAS kali ini. Langsung sah, kebetulan kakak ini sudah manis sama-sama dengan Beta nih. Jadi bisa kasih kenal diri dulu, nama siapa, semester berapa, sudah cowok belum? Halo guys, terima kasih. Beta punya nama Aurelia Almancalayan. Biasa dipanggil Aurel. Beta dari semester 6. Iya, dari pertanyaan terakhir itu sudah ada. Terima kasih. Oke, danke. Sekarang kakak bisa cerita sedikit kenapa kakak pilih jurusan pendidikan agama Kristen? Pasti ada alasannya toh. Apa mungkin karena panggilan, kau orang tua pun mau, kah karena kakak suka mengajar? Ya, jadi Beta memilih jurusan pendidikan agama Kristen karena Beta merasa masih banyak sekolah yang membutuhkan guru. Salah satunya guru pendidikan agama Kristen, dan itu menjadi masalah, dan Beta ingin menjadi solusi dari masalah itu. Asik. Nah, sekarang kita bicara soal pameran UAS. Beta mau tanya, di pameran ini kakak bawa proyek atau karya apa begitu? Jadi dalam Beta punya pameran UAS kali ini, Beta dengan teman-teman kelompok 1 kita membuat alat peraga ular tangga. Jadi kita punya alat peraga itu sejenis ular tangga, tapi dia bukan ular tangga. Dia punya nama permainan itu. Dia punya nama permainan itu jalan hidup jujur. Wih, bagus sih. Jadi proyek itu pun tujuan per apa? Terus ada pesan khusus sih yang kakak mau bilang per saudara yang ada dengar nih. Jadi tujuan kita membuat proyek ini
Dia mempunyai tujuan yaitu katong akan membuat anak-anak yang bermain katong punya game itu menyatakan dong punya pernyataan yang akan katong buat. Jadi katong dalam game itu membuatkan kalau ada poin-poin yang dong pilih. Nah, dalam poin-poin itu katong membuat pernyataan, bukan pertanyaan. Karena di sini pernyataan dan pernyataan itu beda. Kalau pertanyaan, dong jawab masih ragu, tapi kalau pernyataan dong sudah pasti, jawabannya sudah pasti. Oh, oke. Sekarang beta mau tanya lagi. Kakak bikin proyek ini makan waktu berapa lama? Oke, jadi di pertanyaan ini beta akan membuat cerita dari katong punya kelompok yang membuat alat peraga. Jadi katong membuat alat peraga itu H-1 sebelum kegiatan ini dimulai. Katong membuat akan itu di bengkel Prodipak. Waktu kakak dong bikin tuh susah sih. Lumayan. Terus waktu kerja proyek tuh ada tantangan apa sih yang kakak dong dapat? Jadi dalam katong pembuatan proyek atau alat peraga itu katong punya sedikit tantangan. Ada tamang lain dan tamang lain su kasih masukan yang beda-beda, su beda-beda masukan. Terus katong juga ada baku malawang sedikit, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Oh, sekarang beta mau tanya lagi. Asik. Beta sih habis tanya nih. Kalau kakak bosan, bilangnya, tapi jangan dulu bosan, karena pertemuan dilandasi dengan kata bosan. Di awal maka pertemuan ini yang akan dilanjutkan lagi, akan berakhir sampai di sini sa. Hai. Oke, masuk aja di akan pertanyaan. Menurut kakak, teknologi itu bisa bantu apa sah dalam proses pengajaran agama di zaman sekarang? Menurut beta, teknologi itu sangat membantu, apalagi dalam katong punya jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, di sini katong sebagai guru PAK ini sangat membutuhkan teknologi. Dengan teknologi, katong bisa membuat pembelajaran lebih kreatif dan lebih menyenangkan. Dan kakak pun karya nih, kakak pakai teknologi sing. Mungkin kayak video, aplikasi, kan media digital lain begitu. Iya, ada. Katong ada membuat storyboard dan quiz di dalam katong punya alat peraga itu. Wih, mantap sekali. Jadi kakak sih bisa campur iman dan teknologi nih. Wih, paling luar biasa. Selama ikut pameran ini, hal apa yang paling berkesan per kakak? Yang paling berkesan sing ada. Bagaimana kok sing ada? Iya, sing ada bagi beta. Terus bagaimana dengan kakak pun teman-teman? Dan dosen juga ada komen apa begitu soal kakak dong pun hasil karya nih? Iya, kalau mendapat komentar yang sangat positif. Oh, bagus. Oke, kapan kedepannya nih bagaimana? Pendidikan agama dan perkembangan teknologi. Oke, beta punya pesan terakhir, semoga ketong guru PAK dapat berkolaborasi dengan teknologi pendidikan supaya ketong punya pembelajaran lebih enak dan menyenangkan. Satu lagi. Mangkali ada kata-kata sapanggal begitu yang kakak mau bilang per teman-teman mahasiswa yang mangkali masih ragu per ambil jurusan PAK nih. Iya, jangan ragu-ragu for pilih jurusan pendidikan agama Kristen. Kalau ragu mundur. Sing terasa katong sampai di ujung cerita hari ini. Luar biasa sekali cerita hari ini. Danke banyak per waktu dan cerita yang kakak sebagai. Danke lagi per yang masih setia dengar podcast Tep Bacarita. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa katong belajar, katong berkarya, katong melayani. Sampai baku dapat di cerita berikutnya. Dadah.
Oke teman-teman, jadi itu adalah penampilan terakhir dari podcast Step Bacarita. Dan sambil menunggu pengumuman dan masih ada penilaian dari para juri, teman-teman yang mau request lagu boleh langsung datang ke sini. Atau mungkin yang mau menyanyi, yang mau dance juga mungkin boleh banget. Hari ini panggungnya milik kita. This is Baby Zanitra mampu uruskan aku hantu. Dari dulu sampai kini masih tak berubah tuh. Kau pemuda di sini tapi hati di sana. Mau sulap jadi bini tapi di sana. Sampai kapan kau mau untuk bisa terus dijang balikan, tunjang balikan. Habis angkat banting begitu terus dijang balikan. Sepuas toki, angka saka belum Sat set, tapi kurang lezat. Bumbu yang kau kasih masih kurang lengkap. Ke kiri, terus ke kanan tak putar kau alasan. Sekarang kebalikan, minta balikan. Dulu kita libur, selalu balikan. Sekarang sendirian, siapa yang sialan? Tabrak minyak panas, tagal goreng ikan. Baby kau pemulut bau amis. Stop tipu sadangan menangis. Rasa yang dulu akan habis. Sampai kapan kau mau untuk bisa terus dijang balikan? Tunjang balikan, habis angkat banting begitu terus dijang balikan. Tak mau balikan lagi. Kau diam-diam buat pergerakan